Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Harus semangat, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran, sebagaimana biasanya, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa lancar dan anak-anakku sekalian bisa memahami pembelajaran yang akan Ibu jelaskan pada hari ini. Pada hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang pembelajaran kita menyambut usia balik. Nah, untuk pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya adalah 1. Bagaimana kalian bisa menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Kemudian, kalian bisa memaparkan tentang tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Dan terakhir, bagaimana kalian bisa membiasakan sikap bersyukur dan taat beribadah serta bertanggung jawab. Oke, sekarang mari kita mulai pembelajaran tentang usia balik. Sebelum Ibu Guru menjelaskan tentang apakah usia balik itu dan bagaimana tentang balik itu, sekarang coba kalian perhatikan gambar pertumbuhan manusia, mulai dari bayi, kemudian belajar merangkak, duduk, berlari, berbicara, dan seterusnya. Memasuki masa kanak-kanak atau masa sekolah TK, SD, SMP, SMA, remaja, dan dewasa, kemudian memasuki masa usia tua. Nah, ini adalah gambar perkembangan kita sebagai seorang manusia. Nah, setelah kalian mengamati gambar di atas, apa kesimpulan kalian terhadap gambar tersebut? Coba ingat berapa umur kalian, coba hitung berdasarkan tanggal lahir, bagaimana perubahan tubuh kalian sejak dari kelas 1 sampai kelas 4 sekarang ini. Apakah masih kanak-kanak atau sudah dewasa? Coba. Nah, tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai perkembangan usia. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik atau dewasa. Coba sekarang Ibu jelaskan. Secara bahasa, balik berarti sampai. Kemudian menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim. Bagi laki-laki ditandai dengan antara lain keluar mani atau mimpi basah, dan bagi perempuan ditandai dengan keluar haid. Itu tanda-tanda jika kita sudah memasuki masa usia balik. Selanjutnya kita akan belajar tentang tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Pandangan ilmu fikih adalah merupakan hasil kajian para ulama fikih, sedangkan ilmu biologi adalah penelitian para ilmuwan yang menekuni biologi. Kedua pandangan ilmu ini saling melengkapi dan keduanya bersumber dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Ibu akan jelaskan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Sebelum Ibu jelaskan, coba anak-anakku sekalian perhatikan gambar berikut ini. Di dalam gambar ini menceritakan tentang Tengku yang tidak mau ke masjid. Padahal ke masjid untuk melaksanakan sholat adalah merupakan kewajiban. Tetapi Tengku belum tahu bahwa sholat itu adalah merupakan kewajiban setelah seseorang itu telah memasuki usia balik. Apakah anak-anak sudah tahu tentang tanda-tanda balik menurut fikih? Nah, tanda-tanda balik menurut fikih itu
ada perbedaan tanda-tanda balik antara anak laki-laki dan anak perempuan. Fikih adalah ilmu hukum Islam. Fikih membahas tentang aturan ibadah, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antara bahasan fikih adalah tentang tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik terjadi pada anak laki-laki dan anak perempuan. Akan tetapi, tanda-tanda balik itu ada juga yang khusus hanya terjadi pada perempuan saja dan tidak terjadi pada anak laki-laki. Nah, tanda-tanda balik yang hanya terjadi pada anak perempuan saja dan tidak terjadi pada anak laki-laki yaitu haid. Nah, seperti itu. Kemudian tanda-tanda balik yang pertama menurut ilmu fikih adalah mimpi basah. Mungkin anak-anak sekalian di sini yang laki-laki sudah pernah mengalami mimpi basah. Tapi mungkin anak-anak kalian di sini masih bertanya-tanya yang bagaimana sebenarnya yang dinamakan dengan mimpi basah. Suatu saat juga nanti kalian akan mengalami bagi yang belum mengalaminya. Mimpi basah itu biasanya terjadi ketika kalian berusia 9 tahun atau lebih. Nah, apabila terjadi pada kalian, berarti kalian sudah bukan lagi anak-anak, tetapi sudah masuki masa balik atau masa dewasa. Tapi mimpi basah juga dapat terjadi pada anak perempuan, walaupun mungkin skalanya lebih kecil dibandingkan seorang anak laki-laki. Jadi kesimpulannya, mimpi basah itu adalah air, mani atau sperma yang keluar ketika kita sedang bermimpi. Tetapi bukan buang air, mengompol ya, bukan ngompol ketika tidur, tetapi keluar air seuprit atau sedikit. Nah, itu namanya kenapa tetap dinamakan mimpi basah, karena celana anak-anak sekalian yang mengalami mimpi basah akan sedikit terasa basah. Makanya dinamakan mimpi basah. Jadi seperti itu ya kesimpulannya. Nah, karena kalian sudah mempelajari tentang tanda balik menurut fikih yang pertama yaitu mimpi basah, maka ibu guru akan memberikan tugas kalian. Di kolom aktivitasku, kalian tulis kesimpulan yang kalian ketahui tentang pengertian mimpi basah. Kemudian, tugas yang kedua atau tugas selanjutnya adalah aktivitas kelompok, yaitu berburu cerita. Anak-anak, berburu cerita ini adalah melakukan wawancara. Tentukan orang yang akan kalian wawancarai, kemudian buat daftar pertanyaannya. Ada daftar pertanyaan tercantum pada aktivitas kelompok. Nah, di situ kalian akan lebih mendalami lagi tentang bagaimana sebenarnya mimpi basah itu. Oke, kalian sudah paham untuk pembelajaran tahap 1 tentang mimpi basah, tanda balik menurut ilmu fikih. Sekian dulu pembelajaran kita pada kali ini. Nanti akan Ibu jelaskan lagi tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih tahap 2 dan menurut biologi. Ibu guru akhiri dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.